Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli, siamo Palang Merah Indonesia, terus tebar kebaikan, mantap jaya. Perkenalkan, saya Afifah Azahra, perwakilan dari PMR Wira PMI Kabupaten Nganjuk, Cabang Kesehatan Remaja. Berdirinya aku di sini ingin mengajak teman-teman sekalian belajar bersama mengenai tumbuh kembang remaja. Nah, so pasti dong dengar kata-kata tumbuh kembang ini. Teman-temanku pasti udah pada nggak asing kan dengan kata ini. Tapi disebut-sebut sesering menyebut nama Mas Crush kayak gini, kalian paham nggak sih makna asli dari tumbuh kembang itu sendiri? Apaan sih sebenarnya? Nah, di sini karena sesuai banget nih sama materi kita, aku bakal ngasih tahu teman-teman apaan sih tumbuh kembang itu. Tumbuh kembang adalah proses bertambah besarnya fisik seseorang dan bertambah matangnya fungsi tubuh serta kejiwaan seseorang menuju ke masa kedewasaan yang dialami sejak lahir sampai mati. Coba deh teman-teman, kalian inget-inget, kalian yang dulu tingginya cuma sekurcacinya Snow White, sekarang udah ngalah-ngalahin si Mbak Snow White. Kalian yang dulunya makannya masih disuapin, sekarang udah suap-suapan. Kalian yang dulu fotonya cuma ada di album keluarga, sekarang udah ada di galerinya. Nah, itu dia yang dinamakan proses tumbuh kembang. Sekarang udah pada paham kan apaan sih tumbuh kembang itu? Sekarang aku mau curhat nih teman-teman. Sekarang tuh permasalahan sosial tuh menyebar di mana-mana. Banyak banget. Ini nih yang bikin peraturan-peraturan baru tuh bermunculan. Akhirnya syarat-syarat pun berdatangan. Masuk mall, syaratnya berduit. Minum promil, syaratnya hamil. Jadi menantu ibu kamu pun syaratnya nggak sekedar kamu cintai, tapi juga berstandar SNI. Nah, ini juga nih yang terjadi sama si tumbuh kembang. Syarat-syarat seseorang dikatakan telah mengalami tumbuh kembang adalah saat orang tersebut telah mengalami perubahan-perubahan. Waduh, pasti pada bingung kan nih? Kita refresh dulu ya teman-teman. Kita buka kotak hadiah dari si Azam. Tara, jadi aku habis ngajarin dia matematika kemarin. Terus aku dikasih hadiah ini. Apaan sih dalamnya? Yuk coba kita cek. Loh, kok tugas kotak sains? Waduh, si Azam kayaknya ngerjain aku deh. Atau dia emang nyuruh aku kerjain ya teman-teman? Emangnya sesulit apa sih? Coba deh kita kerjain. Oh, ini sih perubahan bentuk dalam proses tumbuh kembang. Yang pertama adalah yang dialami oleh remaja lelaki. Yang pertama adalah tumbuh rambut tertentu. Bener banget kan? Pasti semua remaja mengalami hal ini. Nah, ini bener kan teman-teman? Yang selanjutnya adalah penis membesar. Penis ini dimiliki oleh para remaja lelaki sejak mereka dilahirkan, tapi akan mengalami proses pembesaran saat mereka mulai menginjak usia remaja. Yang selanjutnya adalah dada membidang. Dada membidang ini pasti dialami oleh para remaja lelaki juga kan? Yang selanjutnya adalah tumbuh jakun. Nah, yang menonjol di leher mereka itu guys yang dinamakan jakun. Yang selanjutnya adalah, loh, kok bisa ada bisul? Aduh teman-teman, bisul ini tidak termasuk perubahan bentuk dalam proses tumbuh kembang ya. Ini salah besar. Yang selanjutnya yang dialami oleh remaja perempuan. Yang pertama adalah payudara membesar. Payudara ini dimiliki oleh para perempuan sejak mereka dilahirkan, tapi akan mengalami proses pembesaran saat mereka mulai menginjak usia remaja. Yang selanjutnya adalah suara nyaring. So pasti dong para perempuan mengalami hal ini. Yang selanjutnya adalah pinggul membesar. Nah, bener banget kan? Ini juga termasuk nih dialami oleh para remaja perempuan. Yang selanjutnya sama dengan remaja lelaki, para perempuan juga mengalami tumbuh rambut pada bagian tertentu. Bener banget kan? Masih ada satu lagi nih guys. Ya ampun, kenapa bisa ada surat cinta di sini? Aduh Azam, memangnya Starla apa dikasih surat cinta? Ada-ada aja si Azam. Gara-gara kelakuannya Azam, aku jadi tahu nih teman-teman. Ternyata dia ini sedang dikenai proses tumbuh kembang juga. Kok aku bisa tahu sih? Karena dia mulai mengalami perubahan kejiwaan. Tandanya adalah dia mulai mengalami ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, kayak lagu Adi Warnanya Tulus, habis mengalami ketertarikan dengan lawan jenis, pasti akan diikuti dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Pasti lagi pada nyetok cowok-cowok idamannya kan?
Nah, habis dapat info entah hasil ngerumpi atau nyetop, pasti ada rasa ingin mencoba hal baru. Nah teman-teman, coba-coba Coca-Cola tuh boleh, asal jangan sampai coba-coba buyutnya Coca-Cola alias minuman keras. Apalagi si nikmat yang sesat alias rokok. Itu bahaya banget ya guys. Perubahan ini tuh wajar banget dialami oleh para remaja, asalkan mereka tetap pada batas wajarnya. Nah, selain dua perubahan tadi, masih ada satu perubahan lagi teman-teman, yaitu perubahan faali atau perubahan fungsi tubuh. Yang pertama adalah menstruasi. Hal ini wajar atau bahkan wajib banget dialami oleh para perempuan. Yang selanjutnya adalah mimpi basah. FYI for your information, mimpi basah adalah sebuah keadaan di mana seorang lelaki yang tidur mengeluarkan sel spermanya. Itu guys yang dinamakan mimpi basah. Yang selanjutnya adalah kepekaan alat kelamin terhadap rangsangan. Gimana sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya adalah alat kelamin tersebut mengalami pembengkakan ataupun pembesaran disertai dengan keluarnya lendir. Kenali ya guys? Nah, setelah aku jelasin panjang lebar perubahan faali, perubahan kejiwaan, perubahan bentuk, sekarang coba teman-teman inget-inget deh. Dari kalian kecil dulu sampai besar sekarang, ada nggak sih satu atau dua, atau bahkan kalian udah mengalami perubahan-perubahan ini semua? Nah, kalau teman-teman aku ini udah mengalami semuanya, itu berarti teman-teman telah menginjak usia remaja. Itu berarti teman-teman udah mengalami proses tumbuh kembang. Nah, di usia kalian gini tuh kan pasti lagi pada suka kepoan kan? Nah, kalau batu dipahat aja juga ada penyebabnya. Kalau bumi terbentuk aja juga ada teori Big Bang sama ekspansi dan kontraksi. So pasti dong perubahan-perubahan ini tadi juga ada penyebabnya. Kalian kepo kan? Aku bakal kasih tahu kenapa sih kok bisa ada perubahan-perubahan tadi. Penyebabnya adalah karena ada faktor yang mempengaruhinya nih guys. Yang pertama adalah faktor internal. Artinya dalam, jadi ini adalah faktor bawaan dari dalam diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Apaan sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal itu sendiri meliputi kesehatan. Gimana sih pola hidup kita? Gizi, makanan apa sih yang kita makan? Dan yang terakhir adalah lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Ngomong-ngomong tentang lingkungan teman sebaya tuh, di usia kalian kayak gini pasti lagi pada suka nongki-nongki sama teman sebayanya kan? Habis itu scroll IG-nya selebgram yang super glowing. Nah, lama-lama diperhatiin, pasti nih jadi suka banding-bandingin sama diri sendiri kan? Waduh teman-teman, itu bahaya banget ya, karena larinya bakal ke sininder alias insecure. Nah, ini nih dampak dari proses tumbuh kembang remaja. Itu bahaya banget ya guys, karena habis kalian insecure, pasti akan diikuti dengan rasa susah adaptasi alias nggak suka banget sama bersosialisasi. Nah, habis nggak suka bersosialisasi, kalian akan jadi mudah tersinggung, apa-apa masuk hati. Nah, setelah 3 proses ini, kalian akan jadi orang yang putus asa karena merasa nggak ada yang merhatiin. Padahal itu ya gara-gara kalian nggak suka adaptasi itu tadi. Nah, teman-teman, untuk menghindari hal-hal fatal yang ngeri-ngeri kayak si dampak-dampak kayak gini, aku bakal ngasih tips nih buat teman-teman untuk menghindari hal-hal fatal seperti kecilnya manjat belimbing, gedenya clubbing, ditinggal ayang meriang, dilirik cowok dikit kejam-kejam. Aku bakal kasih tahu teman-teman nih tips untuk menghindarinya. Yang pertama adalah positive thinking. Usia remaja adalah usia di mana emosi kita rentan tidak stabil alias berubah-ubah. Nah, pasti tuh si netting-netting berdatangan. Itu teman-teman harus cepet-cepet dihempas. Ganti tuh sama si posting. Stay posting ya guys. Yang selanjutnya adalah bersyukur. Stay thanks to God. Apapun yang kalian miliki hari ini, bersyukur teman-teman. Itu yang Tuhan kasih buat kalian. So, bersyukur aja. Yang selanjutnya adalah curhat ke teman. Perasaan kalian aja yang dipendam ke dia. Jangan sampai permasalahan dipendam-pendam teman-teman. Itu bahaya banget. Nanti larinya ke sipil ekstasi. Aduh, bahaya banget kan? Makanya kalau ada teman, keluarga, orang tua, atau saudara-saudara sekitar, yang kalian ceritalah ke mereka. Siapa tahu dapat solusi. Yang selanjutnya adalah menyalurkan bakat kita kepada hal-hal positif seperti peraya, pelatih remaja sebaya yang mengayomi, menyantuni, dan menyayangi, serta
mereka mampu menjadi pendengar yang baik untuk remaja sebaya, sehingga mampu menjadi motivator yang berprestasi di kalangan remaja sebaya, dan pada akhirnya mampulah mereka untuk menjadi panutan yang baik untuk remaja sebaya. Nah, sejauh penjelasan aku kayak gini, teman-teman aku ini kan pada pinter-pinter ya. So pasti dong kalian udah ngerti semua tentang proses tumbuh kembang dan kawan-kawannya. Karena itu, mohon maaf atas kesalahan yang aku ucapkan pada hari ini. Semoga apa yang aku berikan kepada teman-teman hari ini dapat bermanfaat di hari ini maupun hari yang akan datang. Terima kasih banyak atas antusias teman-teman sekalian telah menonton video aku sampai akhir. Dan pada akhirnya, siamo tutti fratelli, siamo Palang Merah Indonesia, terus tebar kebaikan, mantap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.